Pembahasan revisi Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara ditargetkan tuntas pada November 2023. Hal ini untuk memberikan kepastian nasib kepada 2,3 juta tenaga honorer yang dihapus pada 28 November 2023. Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN Syamsuryal mengatakan, saat ini proses pembahasan sudah mencapai 90%. Pihaknya menargetkan revisi Undang-Undang ASN tuntas dan disahkan pada November atau sebelum target penghapusan tenaga honorer pada 28 November 2023. Mari kita simak target apa saja yang akan disahkan oleh DPR RI ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar yang sangat membahagiakan. Beberapa hal yang cukup melegakan, Bapak Ibu, mungkin ini bisa disampaikan kepada para guru PNSD dan guru P3K serta masyarakat umum khususnya, yaitu DAK fisik, non-fisik. Itu ada tunjangan profesi guru senilai 1 kali gaji pokok dikalikan 12 bulan. Ini sebuah perjuangan yang bagus ya. Kemudian ada tambahan penghasilan 250.000 dikalikan 12 bulan dan tunjangan khusus guru senilai 1 kali gaji dikalikan 12 bulan. Tetapi ada hal-hal khusus yang menyertainya, silahkan dipelajari sendiri. Namun harus diakui bahwa ini adalah kerjasama yang baik antara Komisi 10 dengan Kemendikbudristek yang harus segera didengar beritanya oleh teman-teman guru di daerah. Yang kedua, hal yang masih harus membutuhkan perjuangan bagi kita semua, terutama adalah teman-teman di Banggar, bahwa DAK fisik yang diusulkan oleh kabupaten kota sebesar 229,229 triliun itu baru disetujui 15,295 triliun. Padahal kan kita melihat bahwa sekolah rusak, sekolah yang rusak berat, rusak sedikit itu sudah sangat banyak, dan kita berharap di dalam proses pembahasan anggaran berikutnya DAK fisiknya ini dapat bertambah dan prioritas adalah kepada daerah-daerah yang jauh dari perkotaan, khususnya daerah-daerah 3T. Kemudian buat Pak Sidot dan Bu Anita nih ada tunjangan khusus guru yang melaksanakan tugas di daerah khusus. Saya kira itu yang ingin saya tambahkan untuk disampaikan. Pimpinan. Sekarang kepada anggota komisi. Terima kasih pimpinan. Yang kami hormati pimpinan Komisi 10 beserta Bapak Ibu anggota Komisi 10. Yang kami hormati Mas Menteri, Ibu Sekjen beserta para jajarannya dari Kemendikbudristek. Pada setiap tahun anggaran, masalah pendidikan nasional masih seputar topik bahasan yang sama. Beberapa masalah yang dicatat adalah keterbatasan akses pendidikan, ketimpangan pendidikan, kualitas guru dan tenaga pendidikan, kurikulum yang belum relevan, kualitas fasilitas penunjang belajar, kesenjangan digital, serta kualitas ujian dan evaluasi. Permasalahan lain yang tentunya masih dihadapi oleh dunia pendidikan kita saat ini, kurikulum dinamis dan adaptif yang urgent dibutuhkan dengan perluasan pengembangan oleh dinas pendidikan setempat, kompetensi guru yang disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan daerah setempat, terutama daerah 3T, dan infrastruktur pembelajaran, baik akses pada jaringan internet maupun fasilitas penunjang belajar lainnya. Kami mengapresiasi kepada Kemendikbudristek yang dalam setiap pemaparan tentang program strategis selalu menyertakan kebijakan terkait pengembangan pendidikan nasional sesuai dengan konsep Merdeka Belajar. Tetapi sebuah catatan dari kami, tahun berganti tahun,
tetapi masalah tetap sama. Misalnya persoalan kebutuhan guru dan peningkatan kompetensi guru. Mekanisme penerimaan peserta didik baru yang simpang siur dan justru menimbulkan permasalahan baru. Dalam rencana kerja pemerintah 2024 bertema mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan arah kebijakan RKP 2024, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Dari arah kebijakan tersebut, sesuai presentasi Kemendikbudristek berfokus pada upaya meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, serta revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Tetapi, pertanyaan kami, apakah kita mampu meningkatkan SDM berkualitas dan mampu mendaratkan revolusi mental serta pembangunan kebudayaan jika kita masih berhadapan dengan masalah yang saya sudah sampaikan di atas di dalam dunia pendidikan kita yang ada di Indonesia ini? Tetapi kami dari Partai Nasdem terkait dengan anggaran setelah melalui pembahasan dalam rapat dengar pendapat maupun konsinyering yang secara maraton telah dilakukan, kami dari fraksi Partai Nasdem menyetujui pagu anggaran tahun anggaran 2024 untuk selanjutnya dibahas di Badan Anggaran DPR RI. Tetapi tentunya dengan catatan-catatan yang kami sudah sampaikan tadi, mohon perhatian dari Kemendikbudristek. Demikian dari kami pimpinan, terima kasih. Tepuk tangan ini. Kelihatannya tenang-tenang aja, karena sambil bukain IG. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Nasdem wabarakatuh. sama PKB beda nih ya. Ibu Agustina, pimpinan, Bu, dan Bapak Ibu semuanya, khususan Pak Menteri dan Staf Jajaran, Bu Sekjen, al ilmu bila samarin, kasyajari bila samarin. Jadi ilmu yang tidak dimanfaatkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Nah, kaitannya mudah-mudahan apa yang kita bahas secara maraton 1, 2 kali, 3, 4 kali ini, buahnya nanti pada RKP 2024 menjadi faktual nyata. Cuma ada catatan Pak Menteri, sekiranya secara kepemerintahan, Bapak kan misalnya untuk SMA itu langsung dari provinsi, SD, SMP itu kabupaten. Maksud saya itu struktur birokrasi dalam rangka afirmasi pendanaan segala macam perlu diperhatikan, kontak betul dengan bupati dan kedinasan setempat, Bu Sekjen. Kenapa? Seorang bupati sekarang ini bisa menolak wakil ketua DPR hanya untuk sambutan resmi. Itu kaitannya dengan itu. Ngeri nggak itu negara ini? Betapa tidak tahunya tentang birokrasi dan apa artinya tentang protokoler kepemerintahan. Bahaya Pak, nanti kebijakannya Pak Menteri juga ditolak Pak Bupati, bahaya. Karena sudah terbukti Pak kemarin, wakil ketua DPR RI ditolak oleh seorang bupati untuk memberi sambutan. Kembali lagi ke Jakarta. Ini catatannya maksud saya supaya diperhatikan. Bukan dalam rangka curhat atau melampiaskan marahan, bukan. Itu yang pertama Pak Menteri. Yang kedua, saya pikir dan kita dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sudah sangat clear dengan kementerian Bapak, dengan apa yang kita sudah lakukan bersama. Dengan catatan, kita akan menyetujui dan sudah akan menyetujui pagu anggaran 97,7 triliun pagu anggaran itu. Kami Partai Kebangkitan Bangsa menerima dan siap untuk mengawal bersama Bapak dengan beberapa catatan-catatan. Misalnya, meskipun 53 anggota di sini tidak ada yang dari Dapil Jambi, tapi itu kan kita melihat Muara Jambi itu Pak terus-menerus
tahun ini misalnya kemarin kita anggarkan 800, tambahan 800 miliar lagi. Artinya tetap kita support itu seperti terlaksana. Pertanyaannya mudah-mudahan kami semua masih bertemu dengan Pak Dirjen Kebudayaan di RKP 2025. Artinya kami masih terpilih dengan harapan Muara Jambi yang sudah hampir lebih 1 triliun itu juga dikembangkan kepada yang lainnya, bukan cuma Jambi aja terus. Mohon maaf, di sini tidak ada wakil dari Jambi DPR. Ya itu catatannya. Yang kedua, Bu Sekjen, meskipun sudah kita bahas, kelihatannya ada yang telingsut di sini, Pak Menteri. Di halaman 9 itu Merdeka Belajar 17 sudah tidak hadir. Merdeka Belajar ke-18 tidak hadir. Revitalisasi bahasa daerah dan Merdeka Berbudaya dengan dana Indonesiana. Anda tahu ini keselinsut atau ada alasan lain untuk tidak menghadirkan Merdeka Belajar itu. Halaman 9, Bu. Merdeka Belajar 17, 18 sudah tidak ada di RKP 2024. Ya, adanya 14, 15, 6, itu sudah tidak ada lagi. Yang 16, 17, 18-nya sudah tidak ada. Halaman 9. Ya. Ya. Maunya saya bertanya ini, apa sengaja atau ada alasan lain? Sudah tidak ada lagi itu. Ya, Bu Sekjen, saya pikir itu Pak Menteri. Halaman 10, Pak. Di halaman 10 itu ada MB17 revitalisasi bahasa daerah Ya, sesuai dengan nanti program dijawabnya masing-masing. nanti aja, Bu. Ya, iya, baik. Terima kasih, Bu. Saya pikir itu teman-teman, adik-adik, sahabat-sahabat, Anda saksikan semua, lapor ke dapirnya nanti bahwa kami semua ini senantiasa bersinergi dengan kementerian yang bermitra dengan kami. Merdeka. Oh, mereka, PKB hadir kok, meskipun satu Kawan-kawan orang. Merdeka Belajar magang. Merdeka Belajar. Magang di rumah rakyat. Terima kasih. Partai Wah, Kebangkitan keren. Bangsa dengan demikian menerima pagu anggaran 97,7 triliun dengan sangat baik. Dari saya terima kasih. Wallahumma ila komik tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Andi dari fraksi PKB. Wah, Puang banyak penggemarnya di atas sana ya, Puang. Jadi magang di rumah rakyat hari ini teman-teman dari kampus di seluruh Indonesia memiliki kesempatan yang luar biasa karena dapat menyaksikan proses pembahasan anggaran DPR. Ya, belajar yang rajin ya, supaya suatu hari salah satu dari kalian bisa menggantikan kita di sini. Oke. Atau di sana. Ya. Ini sama kerennya ini, di sana dan di sini. Ya. Gimana? Oh, di sini juga ya. Nah, kalian kok bisa menyusup? Hah? Oh, ini yang khusus 10. Oh, ya keren. Bantu-bantu Mas Nurdin dan Pak Dadang ya. Lagi kekurangan tenaga kita. Selanjutnya dari fraksi Partai Demokrat. Tadi ada WA kepada Ibu Pimpinan, tapi bisa disampaikan dari Bu Anita, silakan. Terima kasih pimpinan dan Bapak Menteri beserta jajaran yang saya hormati. Kami dari Partai Demokrat, pada prinsipnya kami menyetujui pagu anggaran Kemendikbudristekdikti TA 2024 ini sebesar 97 triliun. Tetapi ada beberapa catatan penting, Pak, khususnya dari saya sudah berapa kali saya ingatkan bahwa yang pertama, karena kita akan bicara 2024, bukan berarti 2023 itu tidak kita perhatikan. Artinya, saya sudah pernah minta, Bu Sekjen, Pak Menteri, bahwa data realisasi anggaran 2023 sampai hari ini saya belum terima. Apakah saya harus bikin surat resmi? Baru dijawab pertanyaan saya. Semua program, terlebih khusus PIP, karena sampai tadi pagi masih banyak teriakan dari masyarakat, yang reguler itu harusnya sudah cair, tapi tidak bisa cair karena sekolah tidak ada, tidak bisa melihat rekening.
Ini cukup aneh, tapi ini kenyataan. Makanya saya minta Ibu Sekjen, saya sudah minta berapa kali Pak Menteri, kalau misalnya kita bisa data itu diberikan, hanya untuk mengawasi, bukan sampai ke satuan 3, tidak. Tapi paling tidak kan sudah dijanjikan bahwa nama bisa kita terima. Ya kalau ada orang tua siswa bicara, kita bisa memberitahu bahwa silakan cari di sekolah. Jadi masyarakat tidak dibikin susah, itu loh intinya. Itu sampai hari ini Pak Menteri. Yang berikut catatan untuk kementerian juga bahwa sampai hari ini pun dana sertifikasi belum diterima oleh guru-guru. Sampai sudah tahap kedua, tahap ketiga mereka belum terima sampai hari ini. Yang berikut juga masih ada teriakan dana BOS dari gereja, dari sekolah-sekolah Gemit dan sekolah Masehi Pak Menteri. Padahal mereka sudah perbaiki kesalahan mereka, tapi kenapa sampai hari ini mereka tidak diberi kesempatan untuk menerima, karena guru-guru itu sangat susah di sana. Mohon perhatiannya. Dan saya juga berharap nanti pengawasan untuk 2023 ditingkatkan. Kalau bisa kami juga mau mendorong dari pimpinan bahwa Irjen perlu diberikan anggaran, karena tanpa pengawasan yang ketat tidak mungkin ini semua bisa berhasil. Percuma kita memberikan anggaran yang banyak kalau tidak sampai ke bawah. Saya mohon ini perhatian. Dan yang terakhir, saya juga berharap untuk 2024 dalam menentukan APBN ini prinsip keadilan sosial tetap diutamakan Pak Menteri, supaya tidak ada diskriminasi antara daerah-daerah yang di pedalaman. Karena kenyataannya memang sekolah-sekolah di pedalaman masih membutuhkan ruang kelas yang banyak. Sekolah-sekolah di pedalaman juga masih membutuhkan guru-guru di pedalaman, dan mereka juga masih membutuhkan tunjangan-tunjangan guru yang sampai hari ini mereka tidak menikmati. Itu catatan dari saya pimpinan, dan pada akhirnya, pada prinsipnya kita menyetujui pagu anggaran Kemendikbudristek ini dengan catatan-catatan yang sudah saya berikan kepada Pak Menteri hari ini. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Bu Anita. Selanjutnya fraksi PKS, silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 10 yang berbahagia, Pak Menteri beserta seluruh jajaran, beberapa hal yang ingin disampaikan terkait dengan pembahasan kita pada hari ini. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memiliki 8 catatan terhadap pembahasan RKAKL tahun anggaran 2024 ini. Pertama, mohon dokumen untuk diperbaiki sehingga dia menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dari pengambilan persetujuan kita. Kedua, memastikan bahwa tidak ada pengurangan dalam pembiayaan pendidikan tahun anggaran 2024 sebagaimana telah disepakati terkait dengan PIP, KIP dan juga PIP kuliah. Kemudian juga mari selesaikan penempatan dan pembayaran gaji guru di guru P3K agar tidak menyisakan PR baru. Yang ketiga, mohon fokus untuk percepatan ketersediaan sarana prasarana pendidikan vokasi dalam mengejar kecepatan perkembangan teknologi karena selalu tertinggal. Karenanya mohon dipertimbangkan terkait dengan itu. Keempat, secara konsisten kami meminta untuk tetap dimatangkan konsep pendidikan khusus dengan memperbaiki regulasi yang ada. Yang kelima, titik tekan pendidikan karakter kita seharusnya terinternalisasi, bukan hanya tataran kognitif, sehingga penguatan karakter di satuan pendidikan bukan hanya PAUD tapi juga dasar dan menengah itu menjadi bagian yang sangat penting untuk untuk selalu dilaksanakan. Yang keenam, kita perlu memastikan bahwa hasil asesmen pendidikan kita dimanfaatkan secara maksimal agar kemudian tidak ada pemubaziran di dalam semua kegiatannya. Ketujuh, kita perlu memastikan kebugaran siswa untuk optimalisasi tumbuh kembang mereka dalam menjalankan pendidikannya, juga memperhatikan perkembangan psikis dan mental siswa dengan mengoptimalisasikan peran guru bimbingan konseling di satuan pendidikan. Terakhir, kedelapan, memastikan unit-unit kelembagaan budaya dan bahasa berperan aktif menjadi salah satu pusat sumber belajar di Indonesia. Ibu Ketua dan juga Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Mas Menteri dan seluruh jajaran, dengan semua catatan tadi, maka fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan persetujuan atas pembahasan
RKAKL tahun anggaran 2024 Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, dan kami menyetujui untuk dibahas di Badan Anggaran dalam waktu dekat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya fraksi Partai Amanat Nasional sepertinya belum ada yang hadir ya. Kami berikan kesempatan kepada fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Silakan Bu Cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah dan salawat pada Rasulullah yang saya muliakan, pimpinan dan seluruh anggota Komisi 10, Mas Menteri, Bu Sekjen, beserta seluruh jajaran. Yang pertama kami ingin mengucapkan apresiasi terima kasih atas program-program PIP, KIP, dan beberapa sosialisasi yang sangat bermanfaat dirasakan di masyarakat, terutama memang menyentuh masyarakat yang sangat-sangat membutuhkan, dan banyak yang titip salam jadi melalui saya, karena kami hanya memberikan saluran untuk masyarakat. Tetapi memang kami juga ingin menyampaikan terkait arahan kebijakan Kemendikbudristek ini yang mungkin disandingkan dengan program Kemendikbud. Pertanyaan kami episode 25 pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, Mas Menteri. Setelah kami pelajari, tidak ada dalam arah kebijakan Kemendikbudristek 2024 itu seperti halnya episode yang lain, terutama hampir semua itu di episode 14 Kampus Merdeka dan kekerasan seksual masuk menjadi arah kebijakan tahun 2024. Kemudian pendidikan tinggi, ristek dan teknologi. Harusnya beberapa persoalan dengan tindak kekerasan yang terjadi dalam satuan pendidikan, maka hal ini harus menjadi prioritas dalam arah kebijakan Kemendikbudristek 2024 untuk benar-benar disikapi secara masif dan tentu tidak ada lagi korban harapan kita. Jadi mungkin ini coba dievaluasi kembali karena menyangkut tentang kebijakan. Kemudian menyangkut tentang persoalan guru honorer P3K, harusnya ada percepatan dengan melakukan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah, dan tidak bisa diambil keputusan pemerintah pusat ketika alih pusat itu karena kewenangan pemerintah itu kan harusnya mungkin ada di pemerintah daerah. Juga banyak terjadi persoalan keterlambatan pembayaran honor, hal-hal yang seperti ini. Mereka banyak berkeluh kesah kepada kami, dan kami juga agar benar-benar mungkin sosialisasi terkait dengan pengisian formasi guru, kebutuhan di daerah yang juga dilakukan secara terbuka. Pada hakikatnya juga kami juga berharap concern terhadap pendidikan karakter, karena memang kita sendiri merasa gitu ya, kalau misalnya kita secara fondasi pendidikan karakter ini terpatri pada diri kita akan jadi lebih tangguh, lebih siap, lebih kuat menghadapi tantangan, menghadapi ujian. Karena ketika ilmu kurang, tapi ketika kita tentang karakter itu kuat dari sisi disiplin ilmu agama dan sebagainya, ketangguhan itu jauh lebih hebat gitu. Nah, ini harusnya menjadi concern juga yang harus dilakukan oleh Kemendikbudristek, karena persoalan sekarang ini sangat mengerikan, perubahan begitu cepat dengan teknologi. Nggak cukup dengan ilmu pengetahuan, tanpa pendidikan kekuatan fondasi agama, emosional dan sebagainya, ini akan menjadi lebih, masyarakatnya akan lebih hebat gitu, beradab itu kalaupun dalam krisis pun dia akan kuat. Jadi memang hard skill itu hanya 20 sekian %, tapi soft skill ini jadi lebih penting. Nah, ini bagaimana solusi yang kita hadapi sekarang, kadang-kadang sangat crowded persoalan-persoalan di tengah masyarakat. Kemudian juga menyangkut tentang koordinasi lintas kementerian, Mas Menteri. Jadi kita
kemarin di RDP dengan Kementerian Pariwisata dan ke pariwisata itu mungkin dengan kebudayaan. Kan ada program desa wisata, Pak Hermar. Mungkin cobalah dilakukan rapat koordinasi agar dampaknya akan lebih luas dihadapi masyarakat. Kemudian dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, kita mau adanya pembangunan kualitas atlet itu kan dari junior. Nah, sekolah itu juga berperan aktif gitu. Nah, koordinasi lintas kementerian ini saya pikir sangat dibutuhkan. Walaupun kita melihat postur anggarannya di Kementerian Pendidikan besar, tapi ternyata juga ketika kita implementasikan juga nggak besar gitu, masih banyak kekurangan. Nah, tapi kalau dengan adanya koordinasi, pasti ketika sukses satu persoalan, satu hal program itu sukses bersama. Kemudian juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Menteri melalui Prof. Nunu yang sudah menyambut baik gitu ya kedatangan teman-teman guru-guru dari Pulau Aceh ya, yang waktu itu sebetulnya sudah disikapi oleh Mas Menteri untuk tunjangan khusus, adanya tunjangan khusus. Tapi ternyata dari data yang kita lihat ini satu daerah harusnya semua mereka dapat, tapi ternyata dengan data yang ada hanya 2 desa yang bisa dapat, padahal harusnya mereka memang di dalam satu kawasan. Nah, tunjangan khusus ini memang sangat-sangat dibutuhkan karena kita nggak punya lagi mungkin daerah terpencil atau daerah 3T gitu, hanya mungkin singkil dan sebagainya. Tapi tunjangan khusus untuk guru-guru di pedalaman, kalau kita lihat mungkin indeks pembangunan desanya sudah bagus, tapi ternyata sarana pendidikan itu sangat jauh, sangat masih membutuhkan bantuan terutama terhadap mereka. Kan kasihan misalnya Aceh Besar di Lamteba itu untuk menuju tempat itu saja guru itu harus naik dengan angkutan yang sama dengan hewan gitu. Nah, ini kan sangat-sangat tidak layak. Tapi kalau dilihat indeks pembangunan desanya udah bagus gitu. Nah, ini butuh mungkin dilihat lagi, ditinjau lagi wilayah-wilayah untuk memberikan dukungan support dari pendapat mereka untuk mendapatkan tunjangan itu, sehingga mereka akan lebih fokus di dalam melakukan pendidikan dan pengajaran. Jadi mungkin kami hal ini yang bisa kami sampaikan, tentu kita sudah bahas cukup detail dan cukup panjang gitu ya di dalam RDP yang lalu. Kami dari fraksi P3 tentu menyetujui RKAKL 2024 untuk dibahas lanjutan di Badan Anggaran terhadap pengajuan penambahan untuk tahun 2024. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ilisa. Dengan berakhirnya Bu Ilisa, ini ada beberapa anggota dan mungkin dari meja pimpinan yang akan menyampaikan tambahan. Hanya saja waktu kita sudah lewat dari kesepakatan, kita tambah waktu berapa lama ya, kawan-kawan? 20 menit. 30 cukup ya? 30 sampai dengan ini ya. Baik, kita perpanjang waktu sampai 30 menit. Kawan-kawan mohon bisa dimanfaatkan dengan baik. Persetujuan dari 8 fraksi sudah kita dengar bersama. Catatan-catatan yang disampaikan oleh 8 fraksi tadi sudah kita dengar bersama juga.